Di part sebelumnya, Hae-yun yang melihat Hyun-wook dan Sena, merasa cemburu karena Sena berada di pelukan Hyun-wook. Terlebih kalimat Jae yang semakin menambah besar luka hatinya, Jeong berkata terulang kembali kisah Hyun-wook dan Suun. Kemudian Hyun-wook menyuruh Sena kembali masuk ke dalam klub. Sena pun bertanya memangnya Hyun-wook mau kemana? Hyun-wook menjawab kalau dia mau cari udara segar dulu. Ternyata Sena mengikuti Hyun-wook dan ikut duduk di sampingnya. Ia bertanya kenapa Sena mengikutinya. Sena menjawab kalau dia juga ingin mencari udara segar. Hyun-wook lalu bertanya lagi, apa Sena mau cari udara segar dengan pakaian seperti itu? Sena tersenyum sambil berkata kalau sebenarnya dia belum pernah pergi ke klub dan datang klub bukanlah seleranya. Hyun-wook pun memakaikan jaketnya ke Sena. Sena berkata, aku bisa saja mencintaimu jika kau terus baik seperti ini padaku. Hyun-wook menanggapi candaan itu dengan menjawab kalau memang banyak wanita yang tergila-gila akan pesona yang dia miliki. Kemudian Sena memberitahu Hyun-wook kalau Hyun-wook gak sekeren itu kok. Siwo ada di rumahnya. Dia menatap foto Infinite Power yang terpajang di dinding kamarnya. Kemudian Siwo teringat kalimat Raem yang berkata kalau Raem ingin dia mengalahkan Rae-hun. Keesokannya Siwo datang ke agensi Ana untuk bertemu Hyun-wook. Ada keputusan penting yang harus dia katakan. Saat sudah ada di ruangan Hyun-wook, Siwo berkata bahwa dia gak mau menyanyikan lagu Sena. Ia berkata, lagu Sena memang bagus. Saat aku menyanyikannya pertama kali di studio hatiku berdebar. Sebenarnya aku tak meragukan lagu Sena, tapi aku meragukan diriku sendiri. Siwo kemudian memberikan keputusannya bahwa dia akan menyanyikan lagu Dive. Hyun-wook mengajak Sena pergi ke tempat yang sangat ingin Sena kunjungi. Ternyata tempat itu adalah Sungai Han. Sena kemudian dengan nada riang berkata kalau dia sangat senang karena seminggu lagi Siwo akan rekaman. Dia juga gugup tapi sangat ingin melihat proses rekaman itu. Hyun-wook semakin tidak tega untuk memberitahu Sena yang sebenarnya. Kemudian ia pun memberanikan diri untuk memberitahu. Dia berkata mungkin hal ini akan melukai hati Sena. Lagumu tidak jelek, rencananya mereka memang akan menggunakan lagumu, tapi ternyata mereka membatalkannya. Sebagai presiden aku minta maaf karena telah mengubah keputusanku. Aku tak menyangka akan menjadi seperti ini. Sena terhenyak mendengar penjelasan Hyun-wook. Dia mencoba menyembunyikan kesedihannya dan bersikap biasa saja. Sena lalu melangkah, namun tak seberapa jauh dia berhenti. Dia tak sanggup menahan rasa sedihnya. Hyun-wook pun mendekati Sena. Hyun-wook kemudian memeluk Sena dan berkata jika Sena ingin menangis, maka menangis saja. Lee Hyun-wook sedang ada di rumah bersama Dalbong. Dia sangat cemas memikirkan Sena. Teringat kejadian di Sungai Han, Dalbong tiba-tiba duduk di depan Hyun-wook. Ia bertanya kenapa menatapnya seperti itu. Yun Sena yang sudah ada di rumah mendapat telepon dari Hyun-wook dan langsung diterimanya. Hyun-wook mengatakan kalau Dalbong ingin berbicara padanya. Dalbong pun mengonggong. Hyun-wook mengatakan, Dalbong berpesan, kau tak usah memikirkan lagu itu. Itu bukan salahmu. Dalbong juga bilang kalau lagumu bagus. Dia berdebar saat mendengarnya. Sena menghabiskan malam dengan minum soju dengan Jo-hong dan Gong-chul. Jo-hong meminta Sena gak kecewa karena lain kali pasti ada kesempatan untuk Sena. Sena mengangguk dan mengiyakan kalimat Jo-hong. Tiba-tiba Sena teringat akan kejadian di Sungai Han, di mana dia menangis dalam pelukan Hyun-wook. Sena kemudian memegang dadanya dan berkata pada Jo-hong kalau dia merasa hatinya berdebar. Gong-chul menjawab kalau itu mungkin karena Sena banyak minum. Jo-hong membantah itulah namanya cinta. Saat hatimu berdebar hanya karena memikirkannya. Mendengar yang Jo-hong katakan membuat Sena memutuskan ke rumah Hyun-wook. Saat Hyun-wook membuka pintu rumahnya, Hyun-wook cukup terkejut melihat kedatangan Sena, sehingga dia bertanya ada apa? Sena menjawab singkat, aku merindukanmu. Hyun-wook pun kaget mendengarnya. Sena pun menjelaskan bahwa maksudnya tadi adalah dia merindukan Dalbong. Hyun-wook pun tersenyum, tapi kemudian dia mencium bau alkohol dari mulut Sena. Hyun-wook berkata pada Sena, kalau Sena gak bisa bertemu Dalbong jika Sena mabuk. Tak disangka Dalbong datang dan langsung memeluk Sena. Hyun-wook pun mempersilahkan Sena masuk, sementara Hyun-wook asik membaca, Sena asik bermain dengan Dalbong. Hyun-wook kemudian bertanya apa Sena minum-minum karena sedang sedih? Tidak, aku sudah tidak sedih lagi karena aku sudah melihatmu, jawab Sena sambil membelai lembut kepala Dalbong. Setelah agak lama, karena sibuk membaca buku, Hyun-wook bertanya apa Sena gak mau pulang. Tak ada jawaban dari Sena, ternyata ia sudah tertidur. Hyun-wook pun mendekati Sena dan menatapnya. Tiba-tiba kepala Sena terkulai ke samping dan hampir saja jatuh. Kemudian Hyun-wook menahan kepala Sena dengan tangannya. Setelah itu ia duduk di samping Sena dan memberikan bahunya untuk sandaran kepala Sena. Tiba-tiba ponsel Sena bergetar tanda ada panggilan masuk dan Hyun-wook ingin mengambilnya.
Karena ponsel itu ada di tempat yang sedikit jauh membuat Hyun-wook mencoba menggapainya dan berharap Sena tak terbangun. Tapi ternyata gerakan Hyun-wook membuat Sena terbangun dan sedikit kaget karena dia berada sangat dekat dengan Hyun-wook. Hyun-wook pun ikut kaget melihat Sena yang sudah membuka mata. Mereka agak sedikit canggung. Ia memberitahu Sena kalau tadi ada yang menelpon. Sena pun mengambil ponselnya dan berkata kalau dia akan pulang. Keesokannya Siwo menemui Sena di rooftop. Ia bertanya kenapa semalam Sena tidak menerima teleponnya. Sena menjawab kalau semalam dia sedikit stres. Siwo pun bertanya lagi, jadi Sena gak marah padanya karena dia menolak lagu Sena? Sena pun bingung dan balik bertanya apa maksud perkataan Siwo. Siwo akhirnya menjelaskan pada Sena kalau dia menolak lagunya karena dia gak suka. Sena pun terdiam kaget, dia bertanya bukankah dulu Siwo bilang Siwo suka lagunya? Siwo pun hanya diam. Sena yang lagi di kafe sendiri, tiba-tiba Sung Jin datang dan melihat Sena, kemudian ia langsung mendekati dan menyapa. Sung Jin memperkenalkan dirinya dan berkata kalau mungkin ini pertemuan pertama mereka. Sena menjawab kalau dia sudah sering dengar nama Sung Jin. Kemudian Sung Jin berkata Sena jangan kecewa karena lagu ditolak, untuk seorang pemula itu wajar saja, jadi Sena harus semangat. Belum sempat Sena menjawab, datanglah Hae-yun yang memanggil Sung Jin ikut bersamanya. Hae-yun gak suka dengan dukungan Sung Jin pada Sena. Setelah dari kafe Sena bersantai di balkon sambil memetik gitarnya. Tiba-tiba Hyun-wook datang dan bertanya apa Sena sedang menciptakan lagu baru. Sena membenarkan dan berkata kalau kali ini lagunya gak mungkin ditolak. Hyun-wook kemudian berkata apa itu C minor 7 flat 5? Sena bingung dan bertanya apa maksud Hyun-wook. Hyun-wook tersenyum lalu berkata kalau ternyata Sena gak hafal semua chord dan itu bukanlah hal yang bagus. Karena itulah lagu yang Sena ciptakan selalu sederhana. Sena pun meminta Hyun-wook mengajarinya. Hae-yun tiba-tiba datang dan melihat itu dari jauh. Dia menyaksikan sendiri kedekatan mereka dan melihat senyum Hyun-wook saat bersama Sena. Hatinya pun merasa sakit. Shin Hae-yun mengajak Sena bertemu, dan saat sudah berdua di ruang latihan Ana, ia memberitahu Sena, pekerjaannya adalah mengkoordinir artis dan juga trainee, termasuk mengawasi kehidupan pribadi Sena juga. Sena pun bertanya jadi apa Hae-yun memanggilnya karena sikap dan kehidupan pribadinya? Hae-yun membenarkan. Hae-yun langsung memperingatkan Sena agar menjaga sikap Sena di dekat Presiden Hyun-wook. Itu bisa membuat trainee lain salah paham. Apa Sena pikir dekat dengan Hyun-wook membuat posisi di Ana akan aman? Sena bahkan memanggil Hyun-wook dengan sebutan Jusi bukan presiden. Itu lancang sekali. Sena tak bisa menjawab satu patah kata pun. Dia hanya menatap kesal saat Hae-yun sudah meninggalkannya. Saat Hae-yun sudah melangkah keluar, tiba-tiba dia mendengar suara piano dan Hae-yun pun kembali ke ruang latihan. Di sana dia melihat Sena sedang bermain piano sambil bernyanyi. Hae-yun kemudian menanyakan bagaimana Sena tahu lagu itu. Sena menjawab kalau ini lagu kakaknya. Hae-yun semakin terkejut saat Sena menyebut bahwa nama kakaknya adalah Hyun So-eung. Shin Hae-yun keluar dari ruangan itu dengan langkah lunglai. Dia bahkan harus berpegangan pada dinding dan menghentikan langkahnya. Hae-yun tak percaya dengan semua ini. Sena adalah adiknya So-eung, wanita yang sangat dicintai Hyun-wook. Malamnya Hae-yun langsung menemui Sung Jin. Dia berkata kalau Sung Jin pasti sudah tahu dari awal bahwa Sena adalah adiknya So-eung. Sung Jin diam tak bisa menjawab. Hae-yun menahan air matanya dan kembali berkata jadi selama ini Senalah alasan Hyun-wook kembali ke Seoul dan menerima posisi sebagai presiden Ana. Sung Jin bertanya apa Hyun-wook yang memberitahu Hae-yun. Hae-yun menjawab tidak, dia mengetahuinya sendiri. Hari ini adalah hari semua staf Ana pergi camping. Sena membagikan air di dalam kereta. Saat tiba di bangku Hyun-wook yang duduk bersama Hae-yun, Sena bertanya pada Hyun-wook apa mau air minum. Sena memanggil Hyun-wook dengan sebutan presiden. Hyun-wook aneh mendengar Sena memanggilnya dengan sebutan presiden, dan bukan Jusi seperti biasa. Sena juga tampak menjaga sikap dan tingkah lakunya yang menurut Hyun-wook sangat aneh. Staf Ana sudah sampai di lokasi camping. Di sana Sena sibuk membantu dan kali ini dia terlihat membawa kardus. Hyun-wook pun melihatnya. Hyun-wook berniat membantu, tapi Sena menolak dengan halus dan tak lupa menyelipkan kalimat presiden. Saat Sena sampai di tempat para trainee yang sedang memanggang daging, ponsel Sena berdering dan itu dari Siwo. Sena menemui Siwo di sebuah padang ilalang, dan di sana Siwo memberikan Sena sesuatu. Sena bertanya apa ini? Siwo menjawab kalau itu adalah hadiah. Ada sepatu di dalamnya. Siwo menjawab agar Sena menerima hadiahnya. Sena bertanya lagi, lalu kenapa dia harus menerima sepatu itu? Jika kau tak menerimanya maka akan aku buang, ucap Siwo. Kemudian Hae-yun dan Hyun-wook yang sedang jalan-jalan sampai juga di padang ilalang di mana ada Sena dan Siwo di sana. Hyun-wook dan Hae-yun mendekati Siwo. Hyun-wook meminta Sena kembali ke perkemahan. Setelah Sena pergi, Hyun-wook bertanya bukannya Siwo sedang bersama Dev sekarang ini?
Siwo menjawab dia gak suka minum di siang hari. Hyunwook bertanya lalu kenapa gak kembali ke asrama Siwo saja? Kenapa malah ke sini? Bukankah dia sudah memberikan semua yang Siwo mau? Lebih baik Siwo kembali ke Seoul dan latihan. Siwo pun tak membantah walau dia sangat kesal. Hyunwook jalan-jalan sendiri malam ini dan tak sengaja bertemu Sena. Sena tiba-tiba menjelaskan pada Hyunwook kalau Siwo tadi menemuinya karena menyesal sudah menolak lagunya. Dia khawatir kalau Hyunwook salah paham. Hyunwook menjawab jika Sena khawatir maka Sena jangan mengulangi lagi. Saat kau bekerja di ANA, jangan berhubungan dengan Siwo atau yang lainnya. Ucap Hyunwook dengan kesal. Sena lalu bertanya apa dia juga gak boleh berhubungan dengan Hyunwook. Hyunwook gak bisa menjawab pertanyaan itu, mereka pun hanya saling menatap dalam diam. Selesai, lanjut di part berikutnya.